Ya guys, kita dapat ular kobra yang sering makan telur ayam kalkun kita ya. Nah, itu tuh ya guys perutnya guys. Nah guys, ini Mas Gilang lagi ular kobra ya. Nih, Gilang sampai berkeringat. Iya Mas Gilang. Mbak Vira lihat itu telur. Mbak Vira lihat sini buat telurnya. Halo guys, selamat datang di channel saya. Oke, ya, jadi di vlog pertama saya ini saya bakal bahas sesuatu yang habis terjadi di rumah saya. Oke, jadi ini karena ini vlog pertama, jadi saya sedikit sibuk. Dan vlog pertama kita ini juga itu bertema tentang ruang fauna. Jadi saya mau sedikit cerita tentang kejadian yang ada di rumah saya itu tadi pagi. Jadi ini kejadiannya kira-kira jam 8 sampai jam setengah 9 pagi gitu. Ceritanya di belakang rumah saya itu kan ada pekarangan. Dan kebetulan ayah saya itu pelihara berbagai macam hewan-hewan seperti ayam kalkun, dan ikan ya di situ karena ada kolam juga. Nah, di belakang itu di pekarangan ayam kalkun yang lagi nganggrek tiba-tiba mati ya, tiba-tiba mati guys. Dan telurnya itu hilang gitu. Yang tadinya di situ ada 10, tiba-tiba cuma tersisa ada 4 tuh, jadi tinggal berapa tuh? 6 ya. Jadi tinggal 6. Oke, karena gua di sini yang ahli maksudnya dalam hal-hal binatang gitu ya. Mungkin karena ayah gua itu berpikirnya ada ular ataupun hewan lain yang makan telur dan bunuh ayam kalkunnya yang lagi nangkrem. Habis itu ya udah akhirnya gua selidikin ke TKP gitu ya. Gua lihat di situ ternyata benar ayam kalkunnya mati dan pas banget gitu. Di sebelah tempat ayam kalkun nangkrem itu ada kumpulan genteng-genteng ya. Jadi genteng-genteng yang disusun secara rapi, tapi dia bentuknya itu bergelombol. Apa sih? Itu pokoknya gitulah. Akhirnya saya cari-cari di situ, saya cari di balik-balik itu, dan saya itu nemuin jejaknya. Jejaknya dia itu berupa kotoran gitu guys ya. Nah, karena saya lihat itu ada kotoran dan kotorannya baru. Akhirnya saya telusuri itu di situ, dan ternyata di balik genteng itu ada gitu. Nah, itu berupa ular kobra ya teman-teman ya. Gede banget ular kobranya itu sekitar seginian ya. Sekitar 3 jari itu ular kobranya. Dan dia itu nggak bisa bergerak teman-teman karena perutnya itu penuh. Kan habis makan telur ya 4 akhirnya. Sampai situlah saya mulai tuh agak sedikit panik awalnya kan karena takut tiba-tiba ularnya nyerang gitu. Karena sebenarnya saya nggak terlalu ahli juga dalam ular berbisa gitu ya. Kecuali kalau misalkan kayak reptil-reptil lain seperti biawak, ular sanca kayak gitu saya masih bisa nanganinya gitu. Cuman kalau ular berbisa itu kebetulan belum punya ilmunya. Tapi pertama kan ya itu harus safety, harus menggunakan hook ya. Nah, karena tidak ada hook di situ, saya akhirnya ambil seadanya itu berupa tongkat ya. Saya minta menyuruh ambil adik saya, kebetulan itu adik saya yang kecil buat ngambil hook gitu. Terus minta bantuan ayah saya gitu ya. Akhirnya saya mulai berkelit dengan ular kobra itu ya, lumayan susah juga gitu guys karena nggak punya ilmunya tapi coba-coba nanganin. Iya. Kalau misalkan kalian masih penasaran kayak gimana aksi saya dalam menaklukkan ular kobra, ular berbisa, langsung saja kita lihat tayangannya. Check it out. Ya guys, kita dapat ular kobra yang sering makan telur ayam kalkun kita ya. Nah, kali ini kita akan membunuh ular kobra itu. Lihat telurnya tuh, telur. Nah, itu tuh ya guys perutnya guys. Nah guys, ini Mas Gilang lagi ular kobra ya. Nih, Mas Gilang sampai berkeringat. Iya Mas Gilang. Mbak Vira lihat itu telur. Mbak Vira lihat sini buat telurnya. Nah guys, itu ya guys telurnya. Belum masih hidup. Masih hidup.
lihat nih. Tuh lihat ya, ini Mas Gilang sedang memegang ekornya. Ya ini Mas Gilang sedang mengambil ular kobranya. Bawah dulu. Belum dijajah dong dedeknya. Yang kemarin tuh yang ini nih kata papa tuh. Iya yang ini. Orang ularnya gede pisan ya Allah kayak gitu. Udah kayak itu nih apa nih dia pakai kayu kecil. Dia makan terus. Udah ada 1 meter, sekitar 1 meteran ya. Sini ngerekamnya. Nah ini masih hidup ya ularnya. Makan telur. Telur banyak nih. Jenis kobra Jawa. Ini hati-hati ya kalau megang kayak gini. Adegan berbahaya, jangan ditiru di rumah. Ini adegan berbahaya, jangan ditiru ya. Nah ini spesifikasinya kobra Jawa tuh dia ini ada taringnya, pasti ada bisanya. Tadi nyemprot-nyemprot, tahu sendiri. Nah ini kulitnya itu hitam. Ini udah termasuk indukan. Ya ini dia udah gede jadinya. Karena dia itu sering memakan telur, dari juga kita heran kenapa telurnya Dan- memakan sedikit-sedikit ya. Ini bisa nyembur loh, hati-hati ya temen-temen ya. Ini adegan berbahaya, jangan ditiru Udah, di rumah. Jadi seperti itu ya aksi saya dalam menangani ular kobra Jawa. Iya. Sekarang saya sedikit mau mereview ya tentang si ular kobra Jawa ini. Nah, nih di sini ya, di sini. Oke. Di sini ada deskripsi tentang ular kobra Jawa yang saya ambil dari Wikipedia. Jadi sebenarnya ular kobra Jawa ini persebarannya itu di Pulau Jawa banyak ya. Sebenarnya di pulau-pulau lain itu ada, cuman namanya beda, dan spesifikasi visual tubuhnya itu juga beda, warnanya beda, banyak yang beda. Nah kalau untuk kobra Jawa sendiri ini, dia badannya itu visualisasinya hitam warnanya hitam badannya, dan sisiknya lonjong ya. Ini tentang kobra Jawa dan gambarnya juga. Nah nanti seperti itu bentuknya, dan dia tuh banyak kalau misalkan di rumah-rumah atau di pekarangan-pekarangan belakang rumah itu suka sembunyi di tempat-tempat gelap, misalkan di batuan, ditemukan kayu, ditemukan bata. Nah ini perlu berhati-hati ya buat teman-teman di rumah kalau misalkan punya temukan bata, temukan genteng, batu. Nah itu sebisa mungkin harus sering dicek. Takutnya di situ sarangnya ular gitu ya, nggak cuma ular kobra juga, mungkin viper atau sejenisnya lah. Terus dia itu makanannya seperti unggas anak ayam, terus dia telur. Nah dia tuh telur itu makannya gelondongan secara utuh makan telurnya. Dan dia juga itu cara menyerang musuhnya atau menyerang mangsanya itu digigit dan disembur. Nah itu kan di video tadi saya beberapa kali lihat disembur ya, tapi karena jarak saya dengan ular kobranya itu jauh, jadi alhamdulillah nggak kena semburannya ya. Tapi kalau kena mata itu sangat berbahaya banget teman-teman. Bahaya banget kalau misalkan bisanya itu pas disemprotin kena mata, bisa berakibat fatal. Oke. Dan cara penanganannya pertama ya, kalau misalkan nemu nih ada ular kobra nih, cari sebisa mungkin cari tongkat dan kalian tekan langsung di bagian kepalanya. Jangan kasih dia kesempatan buat berdiri begini, kan biasanya ular kobra kayak gini, jadi langsung ditekan kepalanya, jangan badannya. Kenapa? Karena kalau ditekan badannya dia bisa balik nyerang kita, bahkan bisa nyembur gitu. Nah itu mungkin sedikit review ya tentang ular kobra Jawa itu sendiri. Segitu aja vlog saya hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa like dan komen di bawah. Mungkin ada yang belum lengkap gitu penjelasan saya tentang review ular kobra Jawa ini, bisa komen di bawah, atau enggak nanti bisa share kalau kalian suka. Dan jangan lupa ya guys, teman-teman semuanya, subscribe channel ini, oke? Agar saya bisa bersemangat nanti buat edukasi teman-teman, yaitu entah tentang animal, tentang musik, atau tentang vlog saya.
Oke, sekian, see you.